Tuhan saya. Wahai Tuhanku yang ada di langit. Nah, Tuhan saya dong. Kami Kristen seperti negara sebuah surat ditujukan kepada bupati atau presiden yang mengetahui capnya dan bertanda tangan di situ. Capnya dan tanda tangan itulah Yesus Kristus. Ya, Melegalkan itu. kami juga Semua sama. kami mengatasnamakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Kelirunya itu di situ. Makanya dalam Matius 7 yang diusir yang menyembah Yesus. Al-Quran saya sudah menjelaskan itu, Ibu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, pada hari kiamat, orang yang menyembah selain daripada aku akan menjadi musuh apa yang mereka sembah selain daripada aku. Kayak Anda nih menyembah Yesus, Yesus itu akan menjadi musuh Anda nanti. Kenapa? Yesus malu di hadapan Tuhan kami. Kenapa Anda tertawa? Itu fakta dalam kitab Anda. Karena Yesus bilang begini, jangan pernah malu mengakui aku di depan manusia. Mengakuinya Karena sebagai apa? Aku malu mengaku engkau di depan Bapakku di surga. Ah, itu dia bertuhan. Makanya dalam Al-Quran apa? Saya Dalam tidak akan Al-Quran. pernah malu mengakui Yesus adalah Tuhan saya. Lah, lalu Anda menuhankan Yesus, Yesus menuhankan Bapa. Mana yang betul? Anda atau Yesus? Saya Tuhan mengikuti itu aja. cuma satu kan? Saya tanya Bang Zuma, di dalam tubuh terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Sepakat tidak? Sepakat? Apabila Lalu? saya silakan Lalu? Allah adalah roh, Maksudnya gimana ini? Allah adalah roh. Dalam tubuh Yesus ada roh. Dua roh. kabar. Bukan seperti itu. Saya istilahkan dalam tubuh manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Tiga. Dan itu adalah satu kesatuan. Satu. Yang itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa Iya. dipisahkan dari tubuh manusia. Dan Oke. Ketika dia berpisah, tubuh anak ciptaannya menggambarkan apa yang ada di sana, Pak. oke. Bayangan, gambaran yang ada di bumi adalah bayangan yang nanti akan ada di surga. Itu iman Anda. Ya, Oke. baru tadi kan Oke. Bapak ngomong iman Bapak, dan saya juga kan berhak ngomong iman Oke, saya. baik. Kalau itu analogi Anda, oke. Kita teruskan analogi itu. Ketika kemudian jasad Anda berpisah dengan roh Anda, apakah jasad Anda bisa disebut sebagai manusia? Sabar, Pak. Saya kan Loh. bilang, bumi ini ibarat itu. Ibu, ketika Anda antara menganalogikan, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. oke, saya ikutin analogi Anda. Ketika jasad Anda terpisah dengan roh, apakah jasad Anda masih bisa disebut manusia? Tidak. Apa? Mayat. Ya. Nah, ketika kemudian Tuhan Bapa kehilangan jasad, Bapa disebut apa? Mayat. Apakah itu pantas ditempatkan kepada Tuhan? Tidak. Tidak, Artinya- makanya jangan beranalogi Tuhan dengan manusia makhluk. Gak bisa, gak kena. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Coba, Anda lihat apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Pada saat Yesus berkata begitu, Yesus dilihat gak? Dilihat. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus datang dari surga. Kemudian diceritakan tentang surga. Dia katakan dalam awal perkataannya, bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Nah, namun Ya. saya mau tanya kepada Bapak, maaf nih Pak, bagaimana dengan bagindanya Bapak? Apakah dia juga datang dari surga? Tolong dijelaskan. Apakah dia datang dari surga? Yesus tak pernah datang dari surga. Yesus datang dari langit. Ya, sudah. Oh, kenapa Anda tertawa? Pelajari Bible, original teksnya mengatakan uranon, bukan paradiso. Dan yang betul, kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus dari surga, coba Anda baca kitab saudara. Makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus yang datang dari surga. Berarti banyak yang dari surga dong. Iblis juga, malaikat juga dari surga. Apakah mereka Telah Tuhan? dilemparkan ke neraka kan? Dilemparkan ke neraka.
yang betul itu adalah Yesus berasal dari rahim Maria. Salah lagi. Ya, itu artinya seperti ini Pak. Maksudnya boleh kita berdiskusi, namun apa yang kami imani, hargailah dan hormatilah itu. Kita menghargai itu. Pak, saya seperti ini Pak. Saya kan diskusi, ini diskusi. 1 minggu yang lalu, maaf kata nih Pak, 1 minggu yang lalu, satu jemaat saya, dia berpindah dari Kristen ke Islam karena mengikuti iman suaminya atau calon suaminya. Saya secara pribadi merasa terpukul. Apakah saya harus merontak? Apakah saya harus memarahinya? Kami Kristen diajar untuk hidup damai. Karena akan Di mana dalilnya itu, Bu? Di mana dalilnya? Matius pasal 5 ayat 7. Apa yang dikatakan? Matius pasal 5 ayat 9. Apa yang dikatakan? Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada siapapun yang mendengar Nah, kata ini, karena waktu Yesus inilah Kristen. Pak. Inilah Kristen yang suka GR. Yesus berkata kepada Bani Israel, yang bukan telah berkata kepada Anda. Saya bawa dia dalam pengenalan akan iman Kristen, bahkan dibaptis di dalam iman Kristen, hanya karena dia memiliki pilihan hidupnya bersama dengan suami. Saya secara ikhlas, saya secara rela, bahkan dengan secara berjemaat, dan kami deklarkan itu, kami jelaskan kepada semua denominasi gereja, bahkan saudara-saudara kami yang muslim, kami katakan mulai hari ini anak kami serahkan kepada saudara-saudara muslim, sehingga ini merupakan tanggung jawab yang tadinya saya mengasuh, membawa, mengajar dia untuk mengikuti seperti ini, namun pilihannya lain. Saya serahkan dengan baik, tolong diterima, ini anak kalian, tolong kami tidak pernah ribut, kami tidak pernah marah, bahkan orang tuanya pun kami katakan dengan baik, itu pilihannya, bebaskanlah dia, jangan paksakan, karena Yesus tidak pernah memaksakan orang untuk datang kepadanya. Dan ketika siapa yang menolaknya, Yesus tidak pernah marah. Sekarang Artinya gini aja, Bu. ini, Pak. Gini. Maksudnya, Dibater aja, biar saya yang menjadi jemaat Ibu. Tapi ajarin saya, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Kristen artinya percaya kepada Yesus. Itu indikasi. Saya tidak tanya apa artinya. Yang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen mempertuhankan manusia? Ada nggak? Kalau ada, barter. Saya yang pindah jadi jemaat Ibu. Bisa. Saya juga Terima kasih, ikut. puji Tuhan, haleluya. Ya, tapi tunjukkan, jangan haleluya, tunjukkan mana dalilnya. Ada. Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada anak Maria, ada. Kalau ada besok saya pindah, ada nggak? Oke, datang sudah. Mana dalilnya dulu? Datang sudah. Dalil. Ada. Pak, seperti ini. Dalam Matius pasal 6, sebelum pasal ke-7. Apa kata Yesus? Oke ya, saya bilang, Ya. lalu saya buka dulu ya Pak. Silakan. Oke, Ibu bersemangat. Iya, silakan. Saya datang jadi jemaat Ibu kalau ada. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Coba, Matius pasal 16, garis. Silakan. Saya ikut ya, saya ikut. Bang Rocky, belum bisa dijawab kalau HP-nya belum dikasih. Kemarin baru Bang Rocky jadi saya HP baru. Ya, saya ikut juga Bang Rocky. Mana? Tunjukkan Ibu. Baik. Hmm. Ketika Yesus, ini tentang pengakuan Petrus ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 13 dalam Matius pasal 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku?
Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Pertanyaan saya, Pertanyaan yang Bapak katakan bahwa untuk mengenali Yesus, karena Yesus bertanya kepada murid-muridnya saja, mereka menjawab bahwa ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Yesus ada yang mengaku dia adalah Mesias, Al-Masih. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan mempertuhankan anak manusia? Itu loh pertanyaan saya. Yesus tidak pernah mengajar orang untuk mempertuhankan manusia. Ya sudah, Baca berarti firman Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan Kamu Kristen. tahu pohonnya. Dari Mana? buahnya lah, kamu tahu pohonnya. Dari buahnya itu justru diusir. Alamak. Dari buahnya kau bisa dari mengenal kehidupan dia. Yesus, dari perbuatan Yesus, kita sudah bisa mengetahui bahwa dia adalah Kristus, Mesias. Oh, minim pengetahuan. Yang disebut Tuhan itu levelnya membangkitkan orang mati. Sementara Yesus melakukan itu, Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah perantara dari Tuhan kepada manusia Bani Israel, yang mana Tuhan kemudian menjadikan dia melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati dan seterusnya, bla 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 bla. Yang dilakukan oleh siapa? Allah melalui perantaraan Yesus. Melalui perantaraan Yesus, oleh sebab itu kami melalui perantaraan itu datang kepada Allah. Dialah jalan keselamatan dan hidup. Untuk datang kepada Bapa, tidak ada jalan lain. Nggak jadi ikut. Mari datang kepada Yesus. Nggak jadi ikut. Kalau Oke. datang ke Yesus itu menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Muslim itu artinya apa? Kristen kan artinya percaya, pengikut Kristus. Kristen itu adalah hinaan orang-orang Turki kepada pengikut Paulus. Baca Kejadian, Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia. Murid-muridnya kemudian disebut Kristen pertama kali, bukan murid Yesus. Sebelum Paulus menjadi seorang Kristen, murid-murid Yesus juga telah disebut Kristen, Pak. Di mana? Yang percaya kepada Yesus. Di mana? Ayo. Di mana murid Yesus disebut Kristen? Di mana? Ayo. Geli saya. Nggak ada. Saya dengar Artinya kan ini. mengikuti Yesus, Bang Zuma. Alamak, Ibu, yang disebut Kristen itu bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Tidak. Alamak. Paulus hanya karena telah mengalami pengilhaman dari wahyu Yesus Kristus. Ini lagi bahaya ini, bahaya. Mempertajamkan tentang pengertian di dalam Kristus. Bahaya ini. Kapan-kapannya Yesus bertemu dengan Paulus. Dalam perjalanan menuju Tarsus, Pak. Oh, itu bukan Yesus, Bu. Itu makhluk halus yang mengaku Yesus. Intinya, semua ayat firman Tuhan yang lain Bang Zuma itu ngomongnya benar. Tapi dalam hal ini, Bang Zuma telah menodai Alkitab. Mari kita buktikan, boleh? Ibu masih punya waktu? Boleh? Boleh ya? Kita buktikan bahwa... Oke, saya mulai, Ibu. Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, Yesus mengatakan apa? Adalah benar yang engkau katakan. Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi,
Penolong lain itu tidak akan datang. Satu. Setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus, menurut Yesus siapa? Penolong lain atau Yesus? Yohanes 16. Dari sini aja ibu sudah kaku kan? Mau nyebut Tidak, apa? saya tidak kaku. Saya Ya menunggu udah. penjelasan Bang Zuma. Saya masih Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, siapa yang datang? Roh Kudus. Yang datang ke Paulus? Roh Kudus, tapi di situ kan dikatakan roh. Sabar, sabar. Jangan bilang roh lain. Itu tadi saya katakan bahwa Bang Zuma menodai Alkitab. Tolong tunjukkan di mana pernah Yesus mengatakan kalau yang datang setelahnya adalah Yesus. Apakah jikalau dia yang adalah Tuhan tidak berkuasa untuk Nah, boleh lagi? ini sudah masuk ke asumsi. Makanya saya katakan, dia mengajarkan Anda menjadi Kristen adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Saya minta data akurat, Ibu. Menurut Yesus, Yohanes 14:16, aku akan minta. Dalam Kisah Rasul pasal 9, Bang Zuma, Ya. dalam Kisah Rasul pasal 9, Nomor 5. dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan seperti ini, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika Bertemu. ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu siapa? Sabar, Bang Zuma. Itu siapa? Pertama, dan kedengaranlah oleh Suara. olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, itu siapa? Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu Jawab siapa, Saulus, Ibu? siapakah engkau? Tuhan. Itu Katanya, itu siapa? katanya di sini katanya, Bang Zuma, Akulah Yesus. akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengaku Yesus itu, Ibu? Yesus sendiri kan? Lukas 10:18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh ke bumi berupa cahaya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga dengan dagingnya, berarti datang kedua kalinya dengan dagingnya. Yang datang kepada Paulus hanya suara dan cahaya. Sementara Yesus berkata, sabar, Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, yang mengaku, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Lalu kenapa Alkitab harus menunjukkan dengan huruf besar? Siapa yang menuliskan huruf besar? Itu kan penulis dan penerjemah kitab saudara. Bahasa Yunani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos dalam bahasa Yunani. Planos artinya setan. Ketika Yesus berkata bahwa Penyesat. dia melihat iblis jatuh seperti kilat yang melontar dari timur ke barat itu karena perbuatan-perbuatan kegelapan telah ditelanjangi dan bagaimana banyak orang diselamatkan. Nah, itu asumsi lagi, itu asumsi gereja. Sekarang kembali, Yesus mengatakan ada dua yang datang setelahnya. Pertama, penolong lain. Yang kedua, Yesus palsu, penyesat. Coba ibu lihat aja dulu. Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang engkau katakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus, penolong lain yang bukan Yesus. Ya dong? Tidak. Tidak seperti itu. Zuma, jangan kita dangkal dan terbatas pada hal yang sangat signifikan seperti itu. Sekarang Yesus mengatakan, Tuhan, dia tuh berkuasa, maha kuasa. Iya, itu iman. Kita berbicara data. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang mengaku Yesus. Ya, itu makanya Bang Zuma kalau
Tuhan di dalam Asyhadu. saya di dalam Tuhan. Jangan seperti itu. Yuk, nggak bisa ibu, nggak bisa. Coba ibu lihat di Matius 24. Apa kata Yesus? Apabila sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus, apa cikal bakalnya kemudian? Sebelum duduk di tempat kudus sang pembinasa keji ini. Jika apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Camkanlah. Alkitab tidak mungkin akan menuliskan sesuatu yang baik dan benar. Ajaran Yesus janganlah dipakai kepada sesuatu yang telah dituangkan di dalam Alkitab. Ibu, Al-Quran Kalau saya... di luar Alkitab, mungkin saya masih toleran, Pak. Tapi kalau Bapak menyebutkan Paulus seperti itu, saya mohon maaf, saya tidak setuju, dan karena itu yang kami imani dan itu yang kami percayai. Dan Silakan. Makanya saya katakan iman ibu silakan, tapi kita berbicara data dong, supaya kita ketahui duduk makanya perkara tadi gimana. Pak Zuma, saya tadi mengatakan di dalam Kejadian pasal 2, banyak manusia di akhir zaman ini, mereka lebih menyenangkan dirinya mereka dengan memakan pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga melupakan pohon kehidupan itu sendiri. Kalau sampai hari ini kita hanya berbicara tentang akal, berbicara tentang data, kita berbicara tentang logika, suatu saat kita akan celaka dengan data itu sendiri. Tapi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya Datanglah utusan. kepada pohon kehidupan itu sendiri. Iya, kami sudah datang. Yesus mengatakan pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Yesus mengatakan, karena saya tahu bahasa Ustadz Zuma ini dari seorang yang telah mengopi bahasanya Ustadz, yang dia ada di sekitar saya sekarang, dia sudah kembali ke Jawa. Ya, saya tanya, menurut Yesus hidup kekal itu harus Mengenal Allah, mengenal Yesus sebagai apa? mengenal Allah, dan Mengenal Yesus sebagai Bang Zuma jawab. Kamilah ini orangnya yang mengenal Yesus sebagai Rasulullah, bukan Kristen. Ya, itu pengenalan Ustadz Zuma. Ya Allah ya Karim. Ini Bible ibu, Bible yang mengatakan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Mengenal sebagai apa? Utusan. Kenapa Yesus harus begitu? Bani Israel itu bangsa pilihan. Ketika kemudian Nabi Musa ditolak, datang lagi Nabi Daud, masih ditolak. Saking sayangnya Tuhan diutus lagi Salomo, ditolak lagi. Nabi-nabi kecil ditolak lagi. Terakhir Tuhan masih memberikan kesempatan, didatangkanlah kemudian Yesus. Terima enggak? Enggak diterima. Makanya Yesus mengatakan apa? Kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang lain. Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk. Israel kan? Iya, betul. Tapi tidak pada saya telah diberikan kasih karunia, saya tidak tegar tengkuk. Itu kan mimpi Saya Anda, menerima Ibu. Yesus. Yang Itu kan tegar iman tengkuk Anda. itu Ustadz Zuma, karena tegar tengkuk tidak mau menerima Yesus sebagai Oh, Tuhan. no. Sekarang Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Dia kan juru selamat manusia. Nah, itu bahasa iman. Sekarang Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias kan? Sekarang pertanyaan saya, apakah pencipta langit dan bumi ini adalah Mesias? Bukan. Sabar. Bukan. Pencipta langit dan bumi ini bukan Mesias. Yesus mengatakan, akulah Mesias. Aku bukan Pencipta Yohanes, langit aku dan bukan bumi. Elia. Ya, Pencipta langit dan bumi, Ustadz tanya. ya, apakah Bukan Mesias? Mesias. Ya dong. Dalam kejadian pasal 1 ayat 28 26 mengatakan begini. Marilah kita, Ustadz, kita. Ya. Bukan kita di situ, Ibu. Kami. Kami. Marilah kita menjadikan Kami. manusia. Sorry, Sel di minum. Alkitab saya tulisannya kita. Oh, itu salah itu. Salah itu. Hak kami. Kenapa Bapak harus bilang salah? Itu
Kita itu bahasa Indonesia. Baiklah, kita menjadikan manusia. Kami ibu, kami. Saya baca berdasarkan Alkitab, bukan bahasanya Ustaz. Oh, itu Anda baca terjemahan bahasa manusia berarti. Terserah. Lah itu fakta kan? Lah di situ nggak ada Tuhan, di lembaga Bible of Indonesia itu nggak ada Tuhan, di situ manusia semua. Ya, Itu bahasa mereka ibu. Diilhamkan pula Nabi juga dong berarti mereka. Oh, ini dia Ustaz. Berfirmanlah Allah. Dia berfirman. Apa Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ustaz, kata kita artinya lebih dari Apa tuh? lebih dari Kami di situ, bukan kita, itu tipuan. bukan kami. Kita sama bukan saja kami di situ. lebih dari satu. Oh, enggak sama. Enggak sama ibu. Enggak sama antara kita dengan kami. Kami itu bisa tunggal. Kalau kita nggak bisa tunggal. Oke sudah, tapi yang ditulis di sini kita. Lah itulah lain. Jadi itulah artinya sekarang- dalam proses penciptaan Yesus Kristus telah ada di sana. Mati Oke, nih. terima kasih kabar baik. Itu iman. Itu iman. Iman silakan. Iya, itu bukan iman. Loh, di mana ada Yesus? Bapak bahasa baca itu bahasa kita di situ. Alamak, bukan kita ibu, bukan kita. Kubacakan, Ibraninya kubacakannya. Tidak Wayomer usah saya pakai Elohim. bahasa Ibrani, saya sudah diberikan bahasa Alkitab yang ini. Sudah saya pakai. Basel menurut gambar kami itu bisa tunggal. Elohim. Keluaran 7 nomor 1, Musa disebut Elohim. Elohim itu jamak, tapi bisa tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya merujuk kepada satu manusia, Musa. Emang banyak Musa? Cuman satu. Tapi kenapa menggunakan kata Elohim? Nah, itulah artinya bahwa bahasa Ibrani dan bahasa Arab, kata kami bisa merujuk tunggal. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun. Menjadi Tuhan-Tuhan gitu. Enggak dong. Tunggal itu. Makanya contoh nih, tak kasih contoh ke ibu. Saya berkata kata kami dan kata kita. Saya masuk di dalam kelas. Anak-anak sekalian semangat pagi Pak Guru. Besok kami akan ke Jakarta ya. Iya Pak Guru, hati-hati ya. Yang ke Jakarta besok cuman saya sendiri. Tapi kalau saya menggunakan kata kita, selamat pagi anak-anak, pagi Pak Guru, besok sabar. Sudah tahu sendiri, besok Pak Guru akan ke Jakarta ya. Saya akan ke Jakarta. Ini kita berbicara mengenai kata kita dan kami, Bu. Jangan mempersempit ilmu pengetahuan. Ketika saya masuk mengatakan, wahai anak-anak, besok kita ke Jakarta, maka anak-anak akan pulang mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat bersama gurunya ke Jakarta besok. Begitu gurunya menunggu bus, murid-murid pada hadar semua. Loh, kalian mau kemana? Loh, katanya tadi kemarin Bapak bilang kita ke Jakarta. Oh iya, salah bicara. Harusnya bilang kami. Kalau kami berarti guru aja yang pergi, murid nggak ikut. Nah sekarang kalau saya tanya ibu, ibu masuk ke gereja, bertanya kepada jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita akan ke pulau. Kira-kira jemaat ikut nggak? Makanya bahasa kami itu Ikut karena ibu mengatakan kita. Besok kita akan ke pulau berlibur. Jemaat ikut nggak? bahasa kami itu ketika saya tuh belanja di pasar, nih yang jualan kan, mulai jangan mempersempit ilmu pengetahuan ibu. Ketika ibu berkata di depan jemaat, Bapak Ibu, besok kita akan ke pulau berlibur, maka jemaat semuanya akan pergi berlibur karena ibu yang ngajak. Tapi ketika ibu mengatakan, Bapak Ibu, besok kami akan berlibur ke pulau, kira-kira jemaat ikut nggak? Ya, kami itu berarti bisa bersama Kami dengan itu keluarga. tunggal. Kami itu Makanya- saja lebih dari dua. Makanya dikatakan di dalam bahasa Ibraninya, Wayomer Elohim na'ase Adam besal menu
Ket mutinu. Itu betulnya. Jangan kita. Kita itu produk Indonesia murni. Sedangkan kata kami itu adalah terjemahan dari kata Ibrani dan juga kata Arab. Nahnu. Makanya kata kami itu bisa tunggal. Tergantung konteks. Keluaran 7 nomor 1. Kalau Anda baca original teksnya dalam bahasa Ibrani, di situ Musa disebut sebagai Elohim. Sementara Musa satu. Harusnya Eloah supaya tunggal, tapi disebut Elohim. Kenapa Musa disebut Elohim? Karena Musa tidak datang dengan sendirinya, tidak menjadi nabi dengan sendirinya. Dia menjadi rasul bagi Firaun, menjadi nabi bagi Firaun karena ada yang mengutusnya. Jamak di situ terikut juga Elohim, Eloah, Tuhannya Israel, terikut juga malaikat yang datang kepada Nabi Musa dan ikut juga Nabi Musa. Jamak dia. Makanya dikatakan Elohim. Sedangkan yang mengutusnya cuma satu, yaitu Eloah. Gitu Bu cara belajarnya. Oke, Ustadz Zuma yang terkasih. Terima kasih saudariku Ibu Pendeta. Menciptakanlah. Ya siapa lebih tua, Yesus daripada Adam? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Maaf, Alkitab adalah grafik. Saya tanya dari mana kalian mengambil kata Allah? Firman Allah adalah logos. Ya logos. Cuma debat itu pakai buku. Gak ada buku, gak ada buku. Debat nggak pakai buku cuma. Aduh, Kenapa? debat itu pakai sumber cuma. Iya, sumbernya kan sudah kita tahu. Not orang kalau buat skrip Kita sudah tahu sumbernya. pakai buku. Berarti yang debat buku atau kita? Orang yang mempertuhankan Yesus, rupanya dia adalah antikristus. Mana dalilnya? Salam satu Tuhan.